Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis. Gratis. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Hans Cupang Bandung. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang merakit sendiri rak besi 4 meter 4 lantai untuk soliter cupang remaja. Jadi sebelumnya kita harus mendesain ukuran rak yang akan kita buat. Di sini saya akan mendesain panjangnya 4 meter, lalu lebarnya 50 cm dan tingginya adalah 150 cm ya teman-teman. Untuk rak ini diperlukan yang 400 cm nya atau 4 meternya butuh 8 kali, yang 150 cm nya butuh 8 kali, yang 50 cm nya butuh 12 kali atau 12 batang. Nah, di pasaran besi yang tersedia ukurannya 4 meter sama 3 meter teman-teman. Jadi untuk yang 4 meter 8 batang ini kita belinya utuh, jangan dipotong-potong ya teman-teman. Harganya 100.000 per buah. Jadi kalau 8 batang 800.000. Lalu yang ukuran 150 cm nya kita beli yang 3 meter sebanyak 4 batang ya teman-teman. Lalu yang 50 cm nya juga belinya yang 3 meter dipotong-potong 50 cm-an sebanyak 2 batang, sehingga jumlah yang 3 meternya adalah 6 batang dikali 75.000 per batangnya. Jadi totalnya 450.000. Jadi untuk besi aja kita mengeluarkan uang 1.250.000 ya teman-teman. Lalu untuk lantainya ini yaitu dipergunakan triplek. Triplek ukurannya tuh 122, lebarnya dan panjangnya 244 cm ya teman-teman. Kita potong 50 cm 50 cm itu butuh 2 lembar ya teman-teman. Lalu ditambah dengan ukuran 156 nya sebanyak 2 juga, dan itu juga butuh 2 lembar ya teman-teman. Jadi semuanya tuh butuh 4 untuk 4 ya, karena ini 4 lantai. Jadi yang 50 kali 2 meternya butuh 4. Nah, di sini cara motongnya demikian teman-teman. Kepanjangnya kita potong, kita jangan potong lalu ke lebarnya 50 cm, 50 cm sisanya ini dibuang. Lalu lembaran yang keduanya 156, lebarnya 50, sisanya dibuang. Ini pun sisanya terbuang ya teman-teman, bisa dipergunakan buat bikin rak yang lain. Satu lembarnya ini untuk 9 mili, triplek ini harganya 150.000 ya teman-teman, sehingga kita mengeluarkan uang 4 kali 150.000 yaitu 600.000. Lalu nanti di triplek ini akan ditutup oleh tiber. Tiber ini adalah yang biasa digunakan untuk talang ya teman-teman. Untuk talang itu butuh tibernya adalah butuh 8 meter, per meternya 17.500. Jadi 8 meternya 140.000. Jadi total yang biaya yang harus dikeluarkan adalah 2.140.000 ya teman-teman. Bahan-bahannya apa aja? Tadi udah disebutkan adalah harus triplek ya teman-teman. Ini triplek yang hasil potongannya. Yang panjang ini 2 meter 44 tidak usah dipotong. Lalu ditambah yang semeter 56 nya teman-teman, sehingga totalnya ini panjangnya 4 meter ya teman-teman. Lalu panjang besi yang 4 meter pun di sini sudah tersedia sebanyak 8. Lalu yang lainnya sudah dipotong. Ya, ini yang semeter 50-nya ada 12, dan yang 50 cm-nya ada 8. Ini semuanya sudah siap teman-teman, dan ini didapatkan di toko besi ya teman-teman. Jadi tidak usah motong sendiri. Soalnya kalau motong sendiri itu berabe, butuh waktu lama. Jadi kita
beli ke toko besinya yang ada jasa potong triplek dan potong besi ya teman-teman. Kita bayar ongkosnya aja. Lalu di rumah kita tinggal merakit seperti ini teman-teman. Nah, cara merakitnya adalah pertama kita batang yang 1,50 m ini itu harus dibikin dulu kakinya teman-teman ya. Jadi kita pertama harus bikin kakinya ini kiri dan kanan yang barusan saya buat ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk bikin rak ini kita harus bikin kakinya dulu kiri dan kanan. Ini kaki yang sebelah kirinya panjang dari tanah dari bawah ke rak yang pertama adalah 40 cm. Dari ini ke sini juga 40 cm, sisanya 35 teman-teman. Kita bikin kakinya kiri dan kanan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, setelah ini akan diberdirikan ya teman-teman. Berhubung ini kerja sendiri, nanti saya berdirikannya akan diikat ke besi ini ya teman-teman ya, diikat ya. Harus diikat, kalau enggak nanti bakal jatuh. Nanti saya akan ikat kiri dan kanan ke besi ini. Lalu bagian panjangnya saya akan pasang satu persatu ya teman-teman. Kakinya sudah terpasang kiri dan kanan, dan juga bagian panjangnya juga sudah terpasang atas dan bawah ya teman-teman ya. Nah, tadi pada waktu masang kaki ini ya teman-teman, kita minta bantuan kawat ya teman-teman. Harus dikawat, harus diikat ke kawat. Ini kan ikatan kawat supaya jangan jatuh, karena ini kerja sendiri. Jadi ya resikonya begini, kalau nggak ada yang pegang pasti jatuh. Termasuk yang ini juga kawat tengah. Ini harus diikat juga tadi. Kalau nggak ini tidak seimbang. Begitu juga yang ujung ini teman-teman. Diikat dulu ke besi atau apa aja supaya jangan jatuh. Dan akhirnya ini sudah terpasang ya teman-teman ya. Sudah terpasang. Nah, tinggal selanjutnya sekarang kita pasang triplek satu-satu ya teman-teman. Nanti bagian terakhir baru dikencengkan baut sama murnya. Jadi jangan dari sekarang dikencang aja, pasti bakal gagal karena triplek ini masuknya agak susah. Jadi harus satu-satu. Jadi harus bagian bawah dulu ini terpasang kiri kanan bagian bawah, baru triplek masuk. Lalu berikutnya juga begitu ya, untuk yang kedua juga begitu. Jadi kalau triplek yang bawah belum terpasang, maka besi panjang yang kedua jangan dipasang dulu teman-teman. Itu akan menyulitkan memasukkan triplek ini ya teman-teman ya. Oke, nanti bagian akhirnya akan saya videokan lagi. Ini sementara rak sudah berdiri tegak dari bahan yang belum dirakit. Sekarang sudah terlihatan sedikit bentuknya. Ini adalah berupa rak 4 lantai ya, 1, 2, 3, dan 4. Ini semuanya bisa diisi oleh ember-ember itu teman-teman ya. Ember ini nanti gunanya untuk soliter cupang remaja. Nanti kalau sudah terpasang semua akan saya videokan lagi ya teman-teman ya. Beginilah kalau merakit sendiri rak yang ukurannya panjang sekali, yaitu 4 meter ya teman-teman ya. Bisa dirakit sendiri teman-teman. Minimalnya ini memang harus 2 orang supaya dia pegang kiri dan kanan. Tapi karena tidak ada tenaga kerja, saya sendiri yang kerja, ya diusahakan bisa teman-teman. Raknya udah jadi, tapi ini skrupnya masih longgar, masih belum diperkuat ya teman-teman ya. Ini masih sementara. Nah, inilah rak panjangnya 4 meter, 4 lantai yang barusan saya rakit sendiri selama 2 jam ya teman-teman. Ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam nih kerja sendiri ya teman-teman. Nah, nanti di tengah ini saya kasih palang tengah ya teman-teman.
Soalnya kalau nggak dikasih palang tengah nanti akan lembek, istilahnya lembek, akan tidak kuat. Dan saya kasih penguat palang tengahnya ada 2 batang ini teman-teman. Nah ini perlu kan yang perlu diperhatikan teman-teman, pas bagian ujung siku ini ya, harus dikasih siku-siku ya teman-teman ya, bagian ujung aja. Nah ini karena ini untuk memperkuat bagian tengah juga dikasih siku atau kasih corner, ini namanya corner atau cornel atau siku ini juga. Sedangkan bagian tengahnya nggak usah, bagian bawah aja, bagian bawah sama atas harus kasih corner. Ini juga bagian atas sama bagian yang ini tengah nggak usah, sama bagian bawah harus kasih corner biar lebih kuat ya teman-teman. Kalau nggak dikasih corner ini nggak akan kuat. Nah ini tinggal diperkuat, baut-bautnya semua akan diperkuat agar berdiri dengan kokoh sempurna. Sekarang ini masih reyot istilahnya, masih goyang-goyang, belum stabil karena memang belum diperkuat ya ininya, bautnya. Karena hari sudah sore, besok pagi saya akan lanjutin, besok siang juga. Nah kalau sudah ini nanti setiap triplek ini supaya jangan kena air, nanti diperkuat dengan cara dipasang ini ya teman-teman. Ini namanya tiber atau tiber yang biasanya digunakan buat talang air di atas genteng. Sekarang dipergunakan di sini supaya kalau ada sisa air yang jatuh dia tidak mengenai triplek, supaya tripleknya tetap bagus ya teman-teman. Ini tinggal diperkuat aja teman-teman ya, sekrup-sekrupnya. Ini udah jadi nih teman-teman, walaupun ini masih goyang ya. Ini selama 2 jam saya rakit sendiri, tentunya kalian juga pasti bisa ya teman-teman. Nah ini karena dikejar sendiri makanya harus ada bantuan ini, kawat ini ya teman-teman ya tadi ya. Kalau nggak ada kawat ini akan susah karena ini pasti akan jatuh terus. Nanti besok siang saya akan finishing, ditambah tiber atasnya dan siap untuk dipergunakan untuk soliter. Nah wadah-wadah ini ya teman-teman, soliter cupang remaja. Sampai besok ya teman-teman, akan diperbagus lagi biar lebih cantik, lebih indah. Ini raknya sudah jadi dengan berdiri tegak ya teman-teman, dengan karpet merahnya. Ada 4 lantai, panjangnya 4 meter, lebarnya 50 cm, dan tingginya adalah 1,5 meter. Inilah hasil merakit sendiri rak 4 meter 4 lantai dengan sudah dilapisi dengan tiber warna merah, dan ini siap untuk disimpan ember-ember soliternya. Nah, di sini saya perlu tambahkan sedikit. Ini biasanya untuk kaki di pasaran ada plastik kayak gini ya teman-teman, dengan plastik segitiga ini sebagai kakinya. Tapi sama saya dirubah susunan kakinya, karena kalau pakai plastik ini menurut saya tidak akan kuat, harus memikul beban yang ratusan liter ya nanti. Ini tempat cepat jebol, makanya saya membuat inisiatif baru, yaitu dengan cara membuat sendiri kakinya dari lempengan corner ini ya teman-teman ya. Kita hanya tinggal menekuk aja menggunakan tang, ditekuk bagian sininya,
Dan bagian sininya ditekuk ya teman-teman. Nanti hasil akhirnya kayak gini. Ya, jadi bagian yang ini ditekuk ke ataskan, ini juga dikataskan, nanti hasilnya kayak gini teman-teman. Ya. Dan di sini siap dipergunakan sebagai kakinya. Seperti kayak gini. Dan harus dibaut salah satunya aja, satu aja dibautnya teman-teman. Supaya kalau digeser-geser tidak akan lepas kakinya. Inilah tambahan cara membuat kaki juga. Jadi tidak menggunakan plastik kayak gini, karena ini cepet jebol, cepet bolong, dan nanti nggak ada gunanya. Demikian teman-teman. Nanti sebentar lagi saya akan memindahkan ember-ember soliter ke rak baru ini. Teman-teman, inilah hasil akhir rak yang barusan saya buat. Sebanyak 4 lantai, panjang 4 meter, tinggi lebarnya 50 cm, tingginya 1,5 meter ya teman-teman. Dan ini sudah saya isi wadah-wadah soliter cupang ya teman-teman ya. Ini ember ini diameternya 24 dan tingginya 18 cm teman-teman. Satu jajar ini bisa 17, isinya 17 buah ember ya teman-teman. Ini kalau diisi semua 17 dikali 5, 1, 2, 3, 4, 5, ini bisa diisi oleh 5 tingkat, dikali 2, 10, jadi 17 kali 2, jadi 170 buah ember seperti ini ya teman-teman. Ini kapasitasnya lumayan sangat besar sekali ya teman-teman. Dan inilah tempat soliternya. Ini sudah diisi. Inilah tempat soliternya teman-teman ya, diisi oleh cupang-cupang remaja. Ada yang jenisnya Nemo ya teman-teman, ini Nemo. Ada yang jenisnya Giant Blue Metallic seperti ini ya teman-teman. Seperti yang di bawah juga, ini Blue Metallic ya teman-teman. Gaya Blue Metallic, cantik sekali warnanya. Ini juga teman-teman. Ini jenis Giant yang masih shallow, belum berubah warna ya teman-teman ya. Lalu juga di sini ada Blue Metallic lagi ya teman-teman. Dan ini juga jenis Giant Blue Metallic, ini besar sekali ya teman-teman ya. Jenis Giantnya ini sangat besar sekali teman-teman. Indah warnanya, birunya itu. Dan ini sebentar lagi akan dipasarkan ya teman-teman. Saya baru 4,5 bulan menggeluti dunia percupangan ya teman-teman. Dan saya membuat rak ini sendiri. Teman-teman juga pasti bisa buat rak sendiri ya teman-teman. Jadi untuk menghasilkan cupang yang berkualitas, maka harus diperlukan wadah-wadah soliter seperti ini teman-teman, supaya cupang remajanya tumbuh sehat, cepat besar, ukurannya juga cepat besar, dan warnanya cepat berubah, mutasinya cepat berlangsung ya teman-teman. Inilah teman-teman akhir dari pembuatan sendiri atau merakit sendiri rak panjangnya 4 meter dengan 4 lantai, tapi bisa diisi oleh 5 lantai ya teman-teman, karena yang lantai bawahnya juga bisa diisi seperti ini. Semoga dengan video ini bisa membuat inspirasi pada teman-teman sebagai pemula, breeder pemula seperti saya, bisa berbuat sesuatu
yang mudah-mudahan ini bisa menghasilkan cupang-cupang jenis baru atau menambah dunia percupangan Indonesia, menambah perbanyakan cupang Indonesia, dan semoga bisa diterima oleh teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa diambil positifnya ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video yang lainnya teman-teman. Bye bye.